Oke, kembali lagi di channel Mageniskala. Kali ini saya mau bahas yang sedikit lebih advance ya. Pembahasan ini masih menyambung dari video saya yang sebelumnya yang membahas tentang pengaruh planet-planet pada evolusi spiritual manusia. Di video tersebut, saya menyebutkan bahwa tata letak atau formasi dari tata surya kita berdasarkan dari sudut pandang astral ataupun realitas 4 densitas itu berbeda dengan realitas 3 densitas. Kita semua tahulah ya, seperti apa susunan dari tata surya kita berdasarkan dari sudut pandang realitas 3 densitas. Sedangkan apa yang ada di gambar ini adalah skema formasi tata surya kita berdasarkan realitas 4 densitas. Nah, anggota-anggotanya atau alam-alam yang ada masih sama, hanya saja formasinya yang berbeda. Di video yang itu ya, yang tentang pengaruh planet-planet pada evolusi spiritual manusia, saya menyebutkan bahwa iluminasi planet bumi, iluminasi kita bukan lagi matahari dan bulan, melainkan Merkurius dan Venus ya. Di kehidupan realitas 4 densitas, iluminasi kita adalah Merkurius dan Venus. Di sini Merkurius posisinya adalah sebagai inisiator, sebagai seorang alkemi. Energi dari Merkurius akan mempengaruhi semua makhluk hidup di dalam bumi, baik manusia ataupun makhluk lainnya, untuk bergerak menuju transformasi dan juga evolusi. Sedangkan iluminasi dari Venus ini akan mempengaruhi mereka untuk mengedepankan selfish to others ya, pelayanan kepada sesama. Karena itu di sini ya, area bumi Merkurius dan juga Venus ini adalah area peralihan antara kehidupan atau realitas 3 densitas ke realitas 4 densitas. Lalu kemana perginya bulan ya? Kalau di realitas 4 densitas, otomatis karena bulan itu adalah sebuah pusat kontrol matriks mental, emosional, dan tempat pencucian otak, serta penjara roh orang mati, tempat penjagalan dan pemerahan energi mental, emosional, dan semacam itu ya. Jadi karena itu sudah tidak sesuai dengan kehidupan 4 densitas menuju kehidupan 5 densitas, maka otomatis bulan ini mulai menjauh dari bumi ya, berdasarkan realitas 4 densitas. Jadi bulan posisinya di sini dia jauh lebih dekat posisinya dengan Pluto. Nah, Pluto di sini merupakan embodiment atau perwujudan dari samudra hitam. Jadi sekitaran Pluto, orbit Pluto di sini ada yang namanya dimensi samudra hitam. Bisa dikaitkan dengan alam infernal di sistem bintang kita, itu posisinya di situ. Nah, kalau kalian pernah mendengar entitas bernama Satanas, ataupun saya pernah membahasnya, Satanas ini sebagai embodiment perwujudan dari segala konsep dosa, pelanggaran, dan kejahatan yang terlahir dari pikiran Yaldabaoth. Namun sebenarnya Satanas ini adalah kombinasi ya, manifestasi atau avatar dari Samael dan juga Sanatas. Nah, di alam infernal sistem bintang kita ini yang berkuasa di sini ada dua, yaitu Satanas dan juga Yaldabaoth. Tapi di kehidupan di sini ya, di alam infernal samudra hitam ini ada banyak sekali jenis kehidupan, banyak sekali entitas. Salah satunya seperti mungkin yang kalian mengenalnya sebagai Azrael, Azriel, atau Israel sebagai malaikat maut ya. Azrael, Israel, Azriel itu dikenal juga sebagai Satana atau Satani. Bukan berarti dia adalah entitas yang sama dengan Satanas ya, tapi dia adalah twin flame seperti itu ya, twin flame dari Satanas. Dan ada banyak lagi entitas-entitas lain yang mendiami alam infernal ini, seperti wujud tertinggi dari Hades, kemudian dan lain-lainnya lah, banyak sekali di sini ya. Kemudian kita coba beralih ke di sini ya, Jupiter. Nah, Jupiter di sini posisinya masih di atasnya bumi ya, di atasnya area ini, area peralihan antara 3 densitas dan 4 densitas. Jadi secara pandangan
atau realitas empat densitas, Jupiter masih memiliki kontrol atas bumi. Karena di sini Jupiter merupakan pusat kontrol matriks dominasi. Jadi di sini orang atau jiwa yang berada di empat densitas itu masih harus memilih ya, ada dominan energi apa di dalam diri mereka, apakah yin yang dominan, ataukah yang dominan, ataukah service to self yang dominan, ataukah service to others yang lebih dominan. Nah, seperti itu ya. Intinya dominasi ini juga mengatur pada dualitas, pusat kontrol matriks dualitas yang mempengaruhi kehidupan di bumi kita ya, manusia menjadi seolah-olah terpecah menjadi dua kubu, padahal kita sebenarnya adalah satu kesatuan. Tapi karena ada pengaruh dari matriks yang ada di Jupiter ini, kita menjadi terpecah menjadi dua kubu ya. Dan juga kita memahami sesuatu juga berdasarkan dua kubu yang saling bertolak belakang dan saling berlawanan. Misalnya ada kiri dan kanan itu bertarung, atau surga dan neraka itu bertarung, atau jahat dan baik itu harus saling bertarung dan semacam itu ya. Atau mungkin yang lebih populer ada light worker dan dark worker itu juga bertarung semacam itu. Itu semua adalah pengaruh dari matriks dominasi dan dualitas yang ada di Jupiter. Dan sekarang kita beralih ke Saturnus ya. Saturnus di sini merupakan pusat kontrol matriks waktu. Artinya kehidupan empat densitas ini masih berada di bawah pengaruh dari matriks waktu. Tapi waktu di sini berbeda definisinya dengan waktu di realitas tiga densitas ya. Realitas tiga densitas mengenal waktu sebagai tolak ukur ya, seperti 1 menit, 2 menit, 3 menit dan seterusnya, jam, bulan, tahun, minggu, hari, bla 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 bla. Memiliki waktu tersebut memiliki patokan ya, memiliki tolak ukur. Jadi bisa diukur waktunya ya. Tapi di realitas empat densitas, matriks waktu ini memiliki perbedaan. Jadi waktu di sini tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung ya. Jadi waktu bersifat fleksibel dan relatif. Tapi waktu tetap ada. Waktu, saya suka menyebutnya waktu itu sebagai transformasi, transisi, dan juga evolusi. Itu adalah representasi dari waktu di realitas empat densitas ya. Kemudian kita di sini punya matahari. Nah, matahari di sini posisinya juga masih lebih tinggi ya. Dia berada di otoritas yang cukup tinggi karena matahari di sini adalah pusat kontrol siklus kehidupan. Jadi kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali itu dikontrol dari matriks matahari. Dan di matahari di sini ada alam yang namanya samudera jiwa atau alam jiwa dari yang melingkupi seluruh sistem bintang kita. Jadi kebanyakan, tapi tidak semua, jiwa-jiwa yang ada di sistem bintang kita itu berasal dari samudera jiwa yang ada di alam rohani ya, alam jiwa matahari. Di dalam ini yang saya pahami ya, di matahari ada yang namanya monad. Nah, monad samudera jiwa ini disebut sebagai monad, dan monad di sistem bintang kita itu disebutnya sebagai Ra, seperti itu ya. Jadi Ra adalah bapak ibu jiwa kita. Jadi kebanyakan jiwa yang terlahir di bumi atau di planet sekitar inilah ya, itu merupakan anak-anak dari bapak ibu jiwa yang ada di matahari ini ya. Setelah kita membahas matahari, sekarang kita ada di Mars ya. Mars di sini posisinya justru lebih tinggi dari matahari. Ya, kenapa begitu? Karena Mars di sini adalah pusat penetapan karma. Dan karma di sini tidak sama dengan hukuman ya, atau sesuatu yang buruk yang terjadi kepada diri kamu, itu karma. Karma itu bukan sesuatu hal yang baik atau buruk. Karma itu hanyalah sebuah peran ya. Jadi apapun yang kamu lakukan ataupun tidak kamu lakukan, yang baik yang kamu lakukan ataupun tidak kamu lakukan, yang baik, yang buruk yang kamu lakukan dan tidak kamu lakukan, itu adalah semuanya karma ya. Dan karma di sini pusatnya, penetapannya di sini baru bisa, jiwa itu baru bisa terlahir ke alam material setelah mendapatkan peran ya, mendapatkan skenario dari Mars di sini diberikan kepada jiwa yang akan terlahir di sini, para pemerannya, kemudian barulah para pemeran turun ke panggung yang sudah dibangun seperti itu ya. Jadi perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa karma bukan berarti sesuatu yang buruk ya, atau
Karma itu hanya sebuah peran, karena karma sendiri artinya adalah perbuatan atau jalan semacam itu ya. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai karma, kalian bisa menonton video saya yang berjudul, kalau tidak salah ya, kalian tidak harus memikul karma ya. Bisa menonton itu dulu, nah nanti kembali lagi ke video yang ini. Sekarang kita ada di planet yang cukup tinggi juga posisinya, yaitu Uranus. Nah, Uranus di sini posisinya sebagai pusat ketuhanan sistem bintang ya. Tuhan-Tuhan yang kita pahami atau egregor yang terbentuk dari pemahaman dan persepsi kita pada keilahian itu semuanya berkumpul di sini ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, tapi semuanya berkumpul di sini. Dan mereka mampu mengontrol kehidupan yang ada di sini, di bumi ya. Bahkan mungkin juga kehidupan yang ada di sistem bintang semuanya. Nah, yang terkenal ada di pusat ketuhanan sistem bintang kita ini, ada, kita mengenalnya Yahweh atau El Shaddai ya. Yahweh yang bergelar El Shaddai ada di sini. Kemudian juga Jehovah juga ada di sini. Kemudian egregor Yesus ya, yang versi orang kulit putih ya, ada di sini. Dan egregor lainnya juga ada di sini, di alam pusat ketuhanan ya, sistem bintang kita. Kemudian di alam ini, selain sebagai pusat ketuhanan sistem bintang, di sini juga ada yang namanya apa ya disebutnya? Selain itu ya, ketuhanan-ketuhanan dalam agama Abrahamik, di sini juga ada ketuhanan-ketuhanan lain seperti mungkin Ahura Mazda dan lainnya. Lalu di Uranus ini juga ada Arkon ya, atau avatar dari Yaldabaoth. Kita kembali ke bawah dulu. Jika Yaldabaoth sendiri, sang demiurge itu berada di sini ya, di Pluto ya. Kemudian di Jupiter ini ada Arkon Iao, atau kalau dalam bahasa Sumeria kuno ya dipanggil sebagai Baraku ya. Kemudian tentu saja di sini, di Saturnus ada avatar dari Yaldabaoth yang kita kenal sebagai Zufran atau Samael ya. Berbeda dengan malaikat agung Samael ya, ataupun Samael Cliva ya. Di sini ada tadi ya, Zufran atau Samael Yaldabaoth berada di sini. Dia mengontrol matriks waktu. Dia yang menentukan apakah manusia itu harus terjebak di ini ya, di purgatori, atau bereinkarnasi dalam siklus penderitaan yang tanpa akhir. Kemudian di Uranus itu ada Nebro. Di Uranus ada Nebro, salah satu avatar juga dari ini ya, dari Yaldabaoth. Kemudian di sini juga ada Anu ya, Anu juga berada di sini. Anu atau An itu juga berada di sini. Dan lain sebagainya. Alam ini sifatnya bukan negatif, bukan positif ya, tapi dia netral, dan semua penghuninya di sini juga seharusnya dipahami sebagai entitas-entitas yang netral, tidak dipahami sebagai pure yang positif atau pure yang negatif seperti itu ya. Karena ini sudah berada di realitas tempat densitas ya, realitas tempat densitas itu realitas yang netral. Berpindah ke Neptunus. Neptunus di sini, di alamnya terdapat yang namanya samudra susu. Jika Pluto adalah alam infernal ya, di sini Neptunus merupakan alam celestial. Apakah ini surga? Iya, jika konteksnya adalah sistem bintang kita. Jadi Neptunus ini adalah surga di sistem bintang kita. Tapi di luar itu masih ada yang lainnya ya. Ini bukan yang tertinggi di seluruh semesta, tapi ini yang tertinggi di sistem bintang kita. Ada apa sih di alam samudra susu ini? Sistem bintang kita atau galaksi kita bicara galaksi Bima Sakti, atau di dalam bahasa ekstraterestrial ya, para ekstraterestrial menyebutnya sebagai Ma'ari Amadi ya. Galaksi Bima Sakti itu disebut sebagai Ma'ari Amadi, atau ada juga yang menyebutnya sebagai Nukur atau Nakur. Itu adalah alam
di mana sang pemelihara berada ya. Atau dalam Hindu kita menyebutnya sebagai Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu tahtanya ada di sini, di Neptunus ya, alam samudera susu atau alam celestial. Alam ini berada di luar jangkauan kita ya. Berada di luar jangkauan makhluk-makhluk 3 densitas, 4 densitas, 5 densitas. Nah, di sini posisinya dia hanya sebagai representasi atau portal. Jadi, untuk bisa mencapai alam celestial atau samudera susu ini, kita yang ada di bumi ini, berada di realitas 4 densitas, harus masuk ke sini ya. Nanti kita akan bahas, yaitu rahim suci, portal realitas 5 densitas. Kita masuk di sini, kemudian kita akan menemukan formasi lain ya, formasi yang berbeda. Formasi yang berbeda, dan mungkin kita posisinya akan di sini. Jadi kita posisinya semakin dekat dengan Neptunus atau alam surgawi, dan ketika kita masuk ke realitas 7 densitas, artinya kita sudah berada di sini ya. Sudah berada di satu ruang lingkup dengan samudera susu, kita menjadi makhluk yang terkoneksi langsung dengan sang sumber. Nah, banyak makhluk di sini ya yang terkoneksi langsung dengan sang sumber. Salah satunya yang kita kenal adalah Wisnu itu sendiri ya, Dewa Wisnu, dan juga yang lainnya. Sekarang kita ke tokoh utamanya, yaitu di sini. Ada yang saya membuatnya seperti ini ya, segel yang ada di perutnya Naruto. Ini pusat energi dari sistem bintang kita ada di sini. Ini kita boleh menyebutnya sebagai portal menuju ini ya, Eden atau Paradise atau Paradisa gitu ya. Dia adalah ini area 5 densitas, rahim suci atau portal ke realitas 5 densitas. Jadi ketika kita, planet kita ya, bumi, masuk ke dalam sini, artinya dia telah meninggalkan realitas 4 densitas dan terlahir kembali ya. Ini sebenarnya seperti samudra yang mengaduk-ngaduk, yang memisahkan segala yang tidak dibutuhkan ya. Jadi dikuliti, planet bumi akan dikuliti di sini, dikuliti sampai bersih hingga layak menyeberang ke realitas 5 densitas. Nah, rahim suci ini seperti mencabik-cabik ya. Mencabik-cabik, menguliti, semacam itu. Jadi kita tidak akan mudah ya, tidak mudah prosesnya untuk masuk ke realitas 5 densitas itu. Kita harus melewati yang namanya ini, portal realitas 5 densitas, rahim suci. Di dalamnya tentu saja ada yang menjaga, ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan. Dan mereka yang mengendalikan akan menghakimi bumi, apakah bumi ini layak untuk menyeberang, terlahir kembali sebagai planet dengan realitas baru atau tidak sama sekali. Jika tidak, maka ketika bumi masuk ke sini otomatis bye-bye ya, kehidupan berakhir di bumi. Bumi hancur. Nah, seperti itu ya. Kemudian dia mungkin juga akan jatuh ke sini. Karena gagal melewati trial ya, pencobaan di sini, kita sekarang sedang ditarik ke sana ya. Planet kita, bumi, sedang ditarik ke dalam rahim suci. Jika gagal, kita akan jatuh ke posisi di sini. Infernal ya, alam infernal. Kita akan berada di kegelapan. Zaman kegelapan di sini. Tapi ketika kita berhasil masuk ke sini, rahim suci, dan kita berhasil terlahir kembali ke realitas 5 densitas, maka kita akan berada di zaman cahaya, zaman keemasan, zaman semua manusia memiliki kesadaran spiritual ya. Sadar akan kesejatian diri mereka. Saat ini dimulai dari tahun 2012 seperti sebenarnya ya, 2012 itu kita menyebutnya ini ada energi ya, medan energi, atau kita menyebutnya torus field. Ini dia terus berpusar dan memancarkan gelombang. Nah, gelombangnya ini gelombang 5 densitas, frekuensi 5 densitas. Jadi, jika di sekitaran sini ada makhluk yang tidak selaras dengan evolusi, transformasi ya, atau perluasan kesadaran spiritual, mereka akan langsung dibuang atau kembali masuk ke alam infernal. Sifatnya ini juga magnetik ya, dia menarik bumi. Bumi sekarang saat ini sedang ditarik ke rahim suci, portal realitas 5 densitas. Nah, ketika bumi ditarik ini terjadi yang namanya badai magnetik atau badai energi metafisika di bumi, sehingga bumi ini mengalami kekacauan, banyak penyakit, banyak wabah, banyak kematian, banyak bencana dan sebagainya. Seperti halnya manusia ya, manusia itu ketika hendak naik ke kesadaran yang lebih tinggi, mereka akan digembleng, diberikan pencobaan, diberikan ujian. Bumi pun demikian. Dan bencana yang kita lihat belakangan ini, kematian yang kita lihat belakangan ini adalah bagian ujian, pencobaan, tes yang dijalani oleh bumi, sehingga ia
apakah ia bisa naik atau tidak ke realitas 5 densitas. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang formasi realitas 4 densitas dari sistem bintang kita. Semoga bisa menjadi menambah sedikit pemahaman seperti itu ya. Oke, ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat kalian bisa buang jauh-jauh ya, buang ke sini ke alam infernal ya. Sampai jumpa di video Magini Skala yang lain. Semoga selalu diberkati.